Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Babun bitanwini, dibaca dengan tanwin. Sujudus sahwi sunnatun. Sujud sahwi hukumnya sunnah. Redaksi Minhaj ini ringkas, antara mubtada khabar tidak terlalu jauh sehingga mudah untuk dipahami, lebih mudah dari Fathul Mu'in. Wa huwa, dan dianya sujud sahwi, kama sayati, sebagaimana yang akan diuraikan nanti, sajadatani, itu dua kali sujud, jumlahnya dua kali sujud. Kalau sujud sahwi sekali saja, sujud sajadah sekali saja. Kalau sujud sahwi dua kali, posisinya, tempat pelaksananya antara tasahud dan salam. Selesai baca tasahud, innaka hamidum majid, Allahumma firli ma qaddamtu ma akhartu, sampai kepada kalimat doa-doa yang lain. Tinggal satu rukun lagi, yaitu salam. Kita lakukan sujud dua kali, dan itu hukumnya sunnah. Kapan sunnah melakukan sujud sahwi? Satu, inda tarki ma'murin bih minas sholat, ketika meninggalkan yang diperintahkan dengannya sesuatu dari sholat. Ketika meninggalkan ma'mur bih, sesuatu yang diperintahkan dari sholat. Dua, ketika melakukan manhi'an fiha, perkara yang dilarang darinya perkara di dalam sholat. Melakukan perkara yang dilarang darinya di dalam sholat. Walau bisyaki, walaupun dengan dasar diragukan, walaupun dengan dasar ragu. Alama sayati bayanuhu, sesuai dengan sesuatu yang akan datang penjelasannya nanti. Fihima, pada keduanya perkara, yakni ma'murin bi, tarki ma'murin bi, wa fi'li manhi'an. Huma, kembali ke sana. Tarki ma'murin bi, meninggalkan yang diperintahkan atau mengerjakan larangan. Fardan kanatis salatu au naflan, fardu adalah salat atau sunnah. Jadi sujud sahwi berlaku di salat wajib, berlaku di salat sunnah. Titik. Sekarang Imam Musannaf akan menjelaskan kepada kita tentang pembagian pertama, yaitu ma'murin bih. Kalau kita lihat dari segi bahasa yang diperintahkan dengannya, ada berapa jenis perintah di dalam ibadah salat? Ada dua. Satu, dua, sunnah. Kalau dirinci menjadi tiga. Satu, rukun. Dua, sunnah ab'ad. Tiga, sunnah hay'ah. Fal awalu, maka yang pertama, yaitu matruku minha, yang ditinggalkan darinya ma'murin bih, in kana ruknan,
jika ada ia yang ditinggalkan itu adalah rukun, wajib tadarukuhu, wajib menyusulnya, wajib melakukannya kembali, bi fi'lihi, dengan cara melakukannya rukun. Wa qad yasra'u ma'a tadarukihi, kadang-kadang masuk ia seseorang beserta mentadaruknya rukun yang tinggal, beserta menyusulnya rukun yang tinggal, akan sujud. Kaziyadatin, seperti menambah. Kaziyadatin, seperti menambah, itu dengan kaf, kaziyadah. Hasalat bitadaruki ruknin, yang hasil ia ziyadah dengan sebab mentadaruk rukun. Mentadaruk itu bahasa kitanya menjapuk yang tinggal, tadi tadaruk. Nah, kalau saat ikan nanti menyusul, itu seolah-olah orang yang tinggal kita susul. Kalau diartikan menyisip, artinya hanya melakukan yang tinggal saja. Jadi nggak ada bahasa Indonesianya. Nah, kalau menyempurnakan itu rukun yang sedang kita laksanakan, kita kerjakan sempurna. Ini kita sedang ruku, sedang sujud. Rukun yang tinggal itu adalah ruku. Nah, kita pergi ke atas untuk ruku kembali. Nah, itu namanya tadaruk. Bahasa kitanya apa? Nah, menyusul, menyisip, yang paling tepat menjapuk dan tinggal. Nah, kita artikan saja tadaruk. Hasalat, yang hasil ia ziyadah dengan tadaruk rukun, sebagaimana yang telah terdahulu dalam pembahasan rukun tertib. Min husuliha, dari hasilnya. Min husuliha, dari hasilnya ziyadah. Maaf, salah baca. Fal awalu, maka yang pertama, al matruku minha, yang ditinggalkan darinya, ma'murin bih, atau darinya solat. Ingka naruknan, jika ada ia yang ditinggalkan itulah rukun, niscaya wajib mentadaruknya rukun dengan cara melaksanakannya rukun. Waqad yusra'u, nah itu bacaan betul. Waqad yusra'u ma'a tadaruki as-sujudu, kadang-kadang disyariatkan beserta mentadaruknya rukun akan sujud. Mana contoh yang disyariatkan sujud gara-gara mentadaruk rukun? Seperti menambah, yang hasil ia menambah dengan sebab mentadaruk rukun, sebagaimana yang telah terdahulu dalam pembahasan rukun tertib. Kenapa kita sujud? Min husuliha, dari karena hasilnya ziyadah. Wa qad la yusra'u sujud, kadang-kadang tidak disyariatkan sujud. Kadang-kadang tidak disyariatkan sujud. Bi alla tahsula ziyadatun, dengan bahwa tidak hasil penambahan gerakan, sebagaimana apabila adalah matruk, yang tertinggal adalah salam. Fatazakkarahu, lalu mengingat ia seakannya salam. Walam yatulil faslu, dan tidak lamalah jedahnya antara ingat dengan matruk.
Fayusallim min ghairi sujudin, maka salam ia seseorang dari tanpa perlu sujud sahwi. Maka salam ia seorang dari tanpa sujud sahwi. Fa in talal faslu, maka jika lamalah jedahnya, fahuwa mas'alatus sukutut tawil, maka dianya itu masalah diam yang lama. Itu masalah diam yang lama. Bagaimana hukum masalah diam yang lama? Waqad taqaddamat, sungguh telah terdahulu ia pembahasan diam yang lama, bibabin yalihi haza, pada bab yang setelahnya bab ini. Nah, pada bab yang setelahnya bab ini, berarti bab sebelumnya. Apa yang sudah dijelaskan di situ? Annahu la yubtilus shalah ala roji, sesungguhnya diam yang lama itu tidak membatalkan salat menurut pendapat yang kuat. Waqad yuqalu, kadang-kadang dikatakan yasjudu lahu, sujud ia seseorang karenanya diam yang lama, akhzan, karena dipahami, mimma sayati, dari sesuatu yang akan dijelaskan dalam bab tatwili ruknil qasir bisukut, melamakan rukun pendek dengan cara berdiam diri. Titik. Sudah bisa disimpulkan. Seulang terjemahannya sekali lagi. Pembahasan sunat sujud sahwi itu karena dua faktor. Faktor pertama, meninggalkan ma'mur bih. Yang kedua, melakukan manhi'an. Sekarang kita fokus pada yang pertama dulu, yaitu matruk min. Jadi sesuatu yang ditinggalkan dari sholat, ingkana ruknan, kalaulah sesuatu yang tertinggal itu adalah rukun, hukum pertama adalah wajib tadarukuhu, wajib mentadaruknya dengan cara fi'lihi, melakukannya. Itu poin pertama. Kemudian apakah sunnah sujud sahwi atau tidak? Waqad yusra'u, kadang-kadang disyariatkan beserta mentadaruknya rukun matruk akan sujud sahwi, seperti menambah yang hasil ia penambahan gerakan dengan sebab mentadaruk rukun. Hal ini sudah terdahulu di pasal rukun tertib. Pasal sebelum ini kan ada rukun sholat yang ke-13 tertib. Di sana ada contohnya. Kenapa disunahkan sujud sahwi? Min husuliha, dari karena hasilnya ziyadah. Waqad la yusra'u sujud, kadang-kadang tidak disyariatkan sujud. Bagaimana bentuk kejadiannya? Mentadaruk rukun tapi tidak disyariatkan sujud sahwi, dengan bahwa tidak hasil ziyadah. Mana contohnya tidak hasil ziyadah? Sebagaimana idza kanal matruk as-salama, apabila adalah yang tertinggal itu salam, fatadzakarahu, lalu mengingat ia serahkannya salam dan tidak lama jedahnya, fayusallimu min ghairi sujud, maka salamlah ia seseorang dari tanpa sujud. Itu walam yutil fasal. Bagaimana kalau panjang fasalnya? Fa in talal faslu, jika lama jedahnya, jika lama fasalnya, maka dianya seseorang berada di masalah sukutit tawil, diam lama. Bagaimana pula hukum fikih tentang diam lama? Sungguh telah terdahulu fi babin yalihi hadza, pada bab yang setelahnya bab ini, berarti bab sebelumnya. Apa yang telah terdahulu di sana? Annahu la yubtilus shalah ala rajih, sesungguhnya sukutut tawil itu tidak membatalkan salat menurut pendapat yang kuat.
Kadang-kadang dikatakan juga yasjudu lahu, seseorang akan sujud karenanya diam yang lama. Kenapa ada pendapat? Kan tidak membatalkan salat. Akhzan mimma sayati, karena memahami dari pembahasan yang akan datang dalam bab melamakan rukun pendek dengan cara berdiam diri. Titik. Nah, silahkan Ihsan antum jelaskan hukum ini kepada masyarakat. Nah, bagaimana penjelasannya? Biasa bahasa Piaman boleh, bahasa Padang boleh, bahasa Inggris juga boleh. Kalau misalnya tertinggal satu rukun dalam sholat, Iya. seperti kemarin contoh tidak. Nah, Terus dia ingat ketika dia tinggal itidal di rakaat pertama, ingat sebelum melakukan itidal di rakaat kedua, yaitu ketika sujud kedua di rakaat pertama. iya. Dia ingat ketika sujud, setelah mau sujud dia ingat, terus bangkit ke itidal. Dia ulangkan, dia jemput tadi itidal tadi, terus sujud lagi, langsung sujud kedua. Setelah dia itidal, sujud kedua. Iya. Itu kita lanjutkan rakaat, kita lanjutkan rakaat 3 rakaat lagi. Terus sebelum salam dia lakukan sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Karena sebab dia hasil ziyadah. Mana ziyadah? Itu gerakan menjemput tadi, yang melakukan itidal. Itu ziyadah itu. Itu memang seharusnya i'tidal tinggal lalu dijemput lagi, nggak ada ziyadah. Mana yang ziyadah? Tahu ziyadah? Gerakan yang selain penambahan. Apa itu ziyadah? Penambahan. Penambahan. Apa maksud penambahan? Beli kacang sekilo, tambah cie. Nah, itu ziyadah. Apa itu penambahan? Hah? Penambahan itu sesuatu yang nggak dihitung. Itu namanya penambahan. Kalau yang dihitung itu bukan penambahan. Tambah barang, tambah harga itu bukan tambahan, nama itu. Itu asli. Yang tambahan itu tambah barang tak bertambah harga, dia nggak dihitung. Mana yang nggak dihitung dalam pergerakan tadi? Hah? Safirullah, mana yang ziyadah dari contoh tadi? Ihsan menampilkan contoh seseorang sedang sholat, dia lupa i'tidal, langsung saja dari rukuk ke sujud, lupa dia i'tidal. Nah, dia langsung sujud pertama, duduk antara sujud kedua. Ketika sujud kedua, ingat dia bahasanya dia lupa i'tidal, dia akan naik ke atas, langsung i'tidal, bukan ke rukuk kan, langsung i'tidal, kemudian turun kembali untuk melakukan sujud pertama, sujud kedua. Mana yang ziyadah? Hah? Sujud pertama, sujud kedua, yang di mana? Setelah dia bangkit dari sujud kedua untuk itidal juga. Itu ziyadah itu.
ziyadah sujud pertama, sujud kedua, duduk antara dua sujud yang dia lakukan sebelum i'tidal. Itu ziyadah. Itu yang nggak dihitung. Kenapa nggak dihitung? Karena tertib hukumnya wajib. Sesuatu yang dikerjakan setelah matruk hukumnya tersia-sia. Seharusnya kan i'tidal dulu. Dia langsung turun ke bawah. Sujudnya itu ziyadah. Duduk antara sujudnya ziyadah. Sujud lagi ziyadah. Naiklah dia ke atas untuk i'tidal. Kemudian dia turun ke bawah. Turun ke bawah ini bukan ziyadah, itulah sujud yang sebenarnya. Jadi yang tadi yang ziyadah. Sudah. Kenapa ziyadah itu muncul? Kenapa sujud pertama, sujud kedua itu jadi ziyadah? Gara-gara tadaruk, gara-gara menjemput i'tidal ke atas, jadi ziyadah lah itu. Yang kira ziyadah itu masih belakang, ziyadah itu bisa duluan. Nah, maka di saat itu sunnah sujud. Kenapa sunnah sujud sawi? Karena ziyadah. Oke, lanjut Ihsan. Belum selesai. Kadang-kadang tidak saya kalau sekarang itu menggunakan salam. Meninggalkan salam itu nggak tahu. Boleh Ismail. Antum uraikan waqad la yusra'us sujudu. Kadang-kadang meninggalkan rukun itu nggak perlu sujud sahwi. Bagaimana bentuk kejadiannya? Rukun tertinggal, tapi nggak perlu sujud sahwi. Mana contohnya? Apa mana contohnya prakteknya tertinggal salam? Ketika selesai tersebut, ya, langsung salam ke kiri. Langsung salam ke kiri. Langsung salam ke kiri, sah nggak salatnya? Tinggal ziyadah salam lagi ke kanan. Enggak, contoh nih tasawuf nih. Innaka hamidum majid Allahu lima qaddam wa akhaltu bla 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 selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Ke kanannya nggak ada, langsung ke kiri. Sah nggak salatnya? Sah. Kenapa sah? Dia sudah salam pertama. Yang jadi rukun apa? Siapa bilang yang di rukun salam ke kanan? Yang dirubah-rubah. Rukun salat yang ke-12 itu adalah salam pertama. Cuman sunnah salam pertama ke kanan. Tapi dia nggak buat perkara sunnah. Dia salam pertamanya ada tapi ke kiri. Karena di kanan ada musuhnya. Jadi nggak mau salam ke kanan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Saat salatnya itu. Karena ada salam pertama. Nah, bagaimana lagi contohnya? Tertinggal salam. Nggak salam dia. Dia coba buat contohnya nggak salam tuh bagaimana? Dia tidur. Nah, tidur. Contoh juga yang masuk akal ya. Ini sadar ya. Ini wajah tu wajah ya. Fokus sana dia. Innaka hamidum majid Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa akhartu wa a'lantu wa asrartu wa asrantal mukram. Dah setengah jam. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang dah sampai di rumah ada makan lontong. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia sendiri. Karena terlalu lama tahajud tadi malam. Jadi Pak Imam dah selesai salam-salaman. Dia masih tasawuf sendiri. Orang kira ini biar ini. Kawannya mau jahil juga, biarin aja dia. Nah itu contohnya. Jadi ketinggalan salam karena dia ketiduran.
Nah, selesai baca tasawuf, balik lagi salam, udah ketiduran duluan. Nah, sadarnya kapan? Ketika jedahnya sebentar. Nah, ini ada kawan baik ini. Dia orang salam, dia salam juga. Maka pada saat itu dia tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Memang dia tertinggal rukun, tapi untuk mendapatkan rukun salam itu ada ziyadah enggak? Enggak, tinggal nyambung doang. Khair. Bagaimana kira-kira kalau sadarnya setelah jam 7:30? Jedahnya lama sekali. Nah, sholat subuh selesai 5:30, dia sadar jam 6. Jam 6 salamnya. Kan setengah jam itu jedahnya. Nah, kalau masalah itu kembali kepada pembahasan telah terdahulu. Apa hukumnya diam lama-lama dalam sholat? Apakah membatalkan sholat atau tidak? Tidak. Perkara yang tidak membatalkan sholat perlu sujud sahwi? Tidak perlu. Berarti nggak perlu sujud sahwi kalau diam yang lama. Memang ada juga pendapat mengatakan sujud sahwi juga dia. Kenapa dia sujud sahwi juga? Karena bisa Anda pahami nanti dari pembahasan yang akan datang di bab melamakan rukun pendek bis sukut. Nah, kalau kita ambil sudut pandang ini orang perlu sujud sahwi. Jadi sebelum dia salam, sujud sahwi dulu. Nah, kenapa dia sujud sahwi? Karena diamnya terlalu lama, diam terlalu lama, Masya Allah. Allahu Akbar. Sajada wajhilladzi subhanallah wa la su. Setelah salam baru assalamualaikum warahmatullah. Tanya oleh kawannya, kenapa kamu sujud sahwi? Saya tertidur lama tadi. Antara tasawuf dan salam itu hampir 15 menit saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul saya enggak di bumi. Nah, itu ada pendapat menjelaskan demikian. Kayak logika kan? Nah, atau karena ba'dan. Ada ia yang tertinggal itu ba'dan. Ba'dan itu artinya sunnah ab'ad. Wahwa dan dianya sunnah ab'ad itu kunut atau qiyamuhu berdirinya kunut. Wa ini stalzama tarkuhu tarkal kunut. Walaupun mesti meninggalkannya berdiri akan meninggalkan kunut. Itu mesti itu. Walaupun mesti meninggalkannya berdiri akan meninggalkan kunut. Kalau orang sudah tertinggal berdiri kunutnya, pasti kunutnya tinggal. Atau tasawuf awal, atau duduk tasawuf awal. Wa ini stalzama tarkuhu tarkat tasyahud. Walaupun mesti meninggalkannya duduk akan tertinggal tasawuf awal. Itu juga pasti sama, karena duduk itulah tempat tasawuf awal. Kalau dia nggak duduk pasti nggak tasawuf. Tapi kalau dia duduk belum tentu tasawuf. Begitu juga as-salatu ala nabi fihi, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya tasahud awal menurut pendapat Azhar. Binaan karena didasari alal azhari, di atas pendapat Azhar, annaha sunnatun fihi, sesungguhnya salawat kepada Nabi itu sunnah pada tasawuf awal, sebagaimana pembahasan yang telah terdahulu. Sajadah nisya sujud ia seseorang litarkihi, karena meninggalkannya sunat ab'ad. Wa inkana amdan, walaupun ada ia seseorang itu sengaja. Ini matruk yang kedua, sunnah ab'ad. Berapa sunnah ab'ad Abu Bakar? Berapa macam sunnah ab'ad?
3. Yang sudah disebut di kitab itu berapa? 3. 1 5. 1 Tersebut 2 pertama kunut, 2 berdirinya untuk kunut, berdiri kunut, 3 tasawuf yang mana? 4 duduk untuk tersebut, 5 selawat Nabi di tasawuf awal. Nah, itu 5 sunat ab'ad. Kalau tinggal salah satunya, bagaimana contoh tertinggal salah satunya? Seperti dia i'tidal, kemudian dia lamakan i'tidalnya, tapi dia nggak baca kunutnya, berarti tertinggal kunutnya saja, berdirinya enggak. Ada juga yang tertinggal berdirinya, pasti kunut tertinggal. Dia duduk tasawuf awal, tapi lupa baca tasawuf awal. Nah, berarti dia tertinggal ab'ad. Kalau dia tidak duduk tasawuf awal, pasti dia tertinggal tasawuf awal dan selawatnya. Bisa juga dia tertinggal selawat kepada Nabi saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Bangkit dia ke rakaat ketiga, berarti dia sunat sujud sahwi. Maka makmum harus berhusnuzan. Apabila imam sujud sahwi, ikut saja sujud sahwi, nggak perlu nyari kesalahan imam apa. Nah, kalau ketinggal selawat di tasawuf awal, itu nggak ada yang tahu apa yang tertinggal. Kenapa? Tadi tasawuf awal ada, apa kira-kira yang tertinggal nih? Fatihah lengkap, rakaatnya pas, nggak ada ragu-ragu. Tapi imam kok sujud sahwi dia? Ternyata imam lupa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad di tasawuf awal, sunnah sujud sahwi, walaupun meninggalkannya sengaja. Nah, walaupun meninggalkannya sengaja, contohnya apa? Contohnya kita berjamaah dengan imam yang anti kunut. Ketika kita berjamaah dengan imam yang anti kunut, berarti kita tinggal kunut secara sengaja. Ketika imam kita salam, kita sunnah sujud sahwi. Biarkan imam itu salam dulu, kemudian kita sujud sahwi. Itu apa sujud sahwi kita? Karena kita tidak. Kenapa kita tidak kunut? Memang sengaja nggak kunut, imamnya nggak kunut. Nah, titik. Wakila in taraka amdan fala yasjudu. Pendapat kedua, Muqabil Azhar mengatakan, jika meninggalkan ia seseorang akan sunat ab'ad, maf'ul bi dibuang. In tarakahu, jika meninggalkan ia akannya sunat ab'ad amdan hal keadaan sengaja, fala yasjudu, maka tidak sujud ia seseorang. Qultu, aku katakan, wa kadhas salatu alal ali haitsu sanannaha wallahu a'lam. Begitu juga berselawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita anggap sunnah akannya berselawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Jadi sunnah abad itu tambahan yang keenam adalah selawat kepada keluarga Nabi. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini juga termasuk sunnah abad di tasahud awal. Kalau kita katakan sunnah di tasahud awal, maka wajib di tasahud akhir. Kalau kita tidak katakan sunnah wa ala ali Sayyidina Muhammad di tasawuf awal, otomatis wa ala ali Sayyidina Muhammad menjadi sunnah di tasawuf akhir. Yang jelas wa ala ali Sayyidina Muhammad itu termasuk sunnah ab'ad.
wa zalika fit tasyahudil awwali ala wajhin, dan demikian selawat kepada keluarga Nabi itu di tasyahud awal menurut satu pendapat, wa fil akhiri, dan di tasyahud akhir alal asahhi menurut pendapat yang kuat sebagaimana yang telah terdahulu. Fa innahu, maka sesungguhnya seseorang yasjudu li tarkiha, itu sujud sahwi ia seseorang karena meninggalkannya solawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tergantung kepada orang tersebut, apakah dia mengikuti pendapat as-shah atau pendapat lemah. Titik. Wala tujbaru sairus sunan, tidak ditambal ketinggalan sunnah-sunnah yang lain. Maksudnya bakiha, sisanya, sisa dari sunnah yang telah disebutkan yang 6 tadi. Selain dari yang 6 itu kalau tertinggal tidak disunahkan sujud sahwi. Bukan hanya tidak disunahkan, tidak dibolehkan sujud sahwi. Kalau dia sujud sahwi juga batal sholatnya, seperti sujud sahwi karena kelupaan baca surah, sujud sahwi karena tidak baca subhanarabbil azimi, sujud sahwi karena lupa membaca sami'allahu liman hamidah. Ini tidak ada sunnah dan tidak boleh. Sunnah yang disunnahkan menambal yang sujud sahwi hanya 6 yang tadi. Wala tujbaru sairus sunan, tidak boleh ditambal sunnah-sunnah yang lain. Artinya bakiha, sisanya sunnah-sunnah, in turikats, idza turikats, apabila ditinggalkan ia sunnah-sunnah, bis sujudi, tidak sunnah ditambal dengan sujud. Kenapa? Li'adami wurudihi fiha, karena tidak ada waridnya, datangnya menambal dengan sujud sahwi padanya selain sunnah-sunnah yang 6. Nah, li'adami wurudiha, karena tidak waridnya, artinya tidak ada dalilnya menambal dengan sujud fiha padanya sunnah-sunnah yang lain tersebut, bi khilafil ab'ad, dengan sebalik sunnah-sunnah ab'ad yang 6 tadi. Kenapa sunnah ab'ad yang 6 sunnah ditambal dengan sujud sahwi? Liwurudihi fi ba'diha, karena waridnya menambal sujud sahwi pada sebahagiannya yang 6. Imam Jalaluddin tidak mengklaim dalil kepada 6 sunnah tersebut. Dalil hanya ada pada sebahagian dari yang 6 itu. Mana dalilnya? Fa innahu, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qoma, berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, minar rak'ataini, dari 2 rakaat dari salat zuhur, walam yajlis, dan tidak duduk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tertinggal, Safir? Apa yang tertinggal oleh Nabi dalam hadis tersebut? Seulang, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 2 rakaat dari salat zuhur, dan tidak duduk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tinggal ya Nabi? Tasawuf dan duduk tasawuf awal. Nah, itu pernah kejadian. Apa yang Nabi lakukan? Summa sajada, kemudian sujud ia Nabi sallallahu alaihi wasallam,
fi akhir salati, di akhir salatnya Nabi. Kapan Nabi sujud? Qabla salami, sebelum Nabi salam. Berapa kali Nabi sujud? Sajadataini, 2 kali sujud. Nah, sajadataini qabla salami fi akhir salati, potongan hadis ini menjadi dalil pada bagian awal bab ini. Apa bagian awal bab tadi? Wa huwa kama sayati sajadatan, dan dianya sujud sahwi itu 2 kali antara tasahud dan salam. Nah, itu dalilnya. Rawahu, mereka akan hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Fihi, nah, padanya hadis tersebut tarkut tasyahud, ada kejadian tertinggal tasyahud, ma'aku'udihi, serta duduknya tasyahud, al-masyru'i lahu, yang disyariatkan baginya tasyahud. Wa fi ma'nahu, pada maknanya, artinya semakna dengan kejadian itu, tarkut tasyahudi wahdah, tertinggal tasyahud saja. Nah, pada maknanya artinya bisa kita artikan pada hadis tersebut kan tinggal 2 itu, tasyahud sama duduknya, dan semakna dengan kejadian tersebut, tertinggal tasyahud saja. Kejadian bagaimana? Dia ketiduran tasyahudnya, lupa kebaca. Nah, itu yang ada dalilnya. 2 saja yang ada dalilnya, tasyahud sama duduk tasyahud. Nah, yang 4 lagi, kunut, berdiri kunut, selawat kepada Nabi, selawat kepada keluarga Nabi, wa qisa alaihi tarkul kunut wahda, dikiaskan kepadanya tertinggal tasyahud akan tertinggal kunut saja, atau ma'a qiyamihi, serta berdirinya kunut, tertinggal kunut berserta berdirinya, yang disyariatkan baginya kunut dengan jami', dengan persamaan zikril maqsud fi mahallin maqsus, karena sama-sama zikir inti di tempat khusus. Tasyahud sama kunut bersama-sama zikir khusus, zikir maksud, zikir inti di tempat yang dikhususkan. Itu jami'nya. Maka kalau kita kembali kepada hukum usul fikih, nah, membahas tentang qiyas, usul fikih membahas tentang qiyas, maka ada berapa rukun qiyas? 1, makis alaih. Yang kedua, makis B. Yang ketiga, jami'. Nah, yang keempat, hukum baku. Nah, di sini yang jadi makis alaih apa? Tasyahud sama duduk tasyahud. Ini makis alaih. Kemudian hukumnya apa? Tertinggal, disunahkan sujud sahwi. Yang dikiaskan yang mana? Kunut sama berdiri kunut. Jami'nya apa? Persamaannya apa? Sama-sama zikir maksud, zikir inti di tempat tertentu. Sebagai bahan perbandingan, diwajibkan zakat pada gandum, syair dan bur. Tidak ada dalil zakat pada beras. Jadi makis alaihnya mana? Syair sama gandum. Hukumnya apa? Wajib dikeluarkan zakat. Makisnya mana? Beras. Jami'nya apa? Sama-sama makanan pokok. Itu maknanya hukum qiyas. Nah, begitu juga di sini.
Jadi dari 6 perkara sunnah yang kalau tinggal kita sunnah sujud sahwi, yang dalil nasnya cuma 2, duduk tasyahud awal dengan tasyahud awal. Sementara kunut dengan berdiri, ini dalilnya kias. Kiasnya kepada tasyahud dengan jami' zikril maqsud fi mahallin maqsus. Zikir tasyahud sama kunut, dia sama-sama zikir yang dituju, zikir inti di tempat yang ditentukan. Lalu bagaimana dengan salat kepada Nabi? 2 lagi padalilnya. Wassalatu ala Nabi, bersalat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan kepada keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu sunninat, ketika disunnahkan ia salawat itu mulhaqatun bitasyahud, disamakan ia salawat dengan tasyahud. Nah, digabungkan ia salawat dengan tasyahud, lima dzukir, karena alasan yang telah disebutkan tadi. Apa alasannya? Zikril maqsud fi mahallin makhsus. Nah, wa sumiyat hadhihi sunanu, disebutlah ini sunnah-sunnah. Tasyahud, duduk tasyahud, kunut, berdiri kunut, salawat kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, itu 6, disebut dengan ab'ad. Sumiyat hadhihi sunanu ab'adan, disebut ini sunnah-sunnah dengan ab'ad. Kenapa disebut ab'ad? Li qurbiha bijabri bisujud minal ab'adil haqiqah, karena mendekatinya sunnah-sunnah, karena mendekatinya sunnah-sunnah dengan sebab ditambal dengan sujud. Kemana dekatnya? Kepada ab'ad yang sesungguhnya, yakni rukun. Karena dia ada kemiripan, ada kedekatan dengan rukun, disebutlah di ab'ad. Yang ab'ad sebetulnya itu adalah rukun solat. Dia ada kemiripan. Di segi mana miripnya? Bil jabri bis sujud, sama-sama disunahkan ditambal dengan sujud. Bedanya apa? Tidak perlu ditadaruk, tidak boleh ditadaruk. Kadang-kadang boleh ditadaruk, kadang-kadang enggak boleh ditadaruk. Nah, kalau rukun wajabat tadarukuh. Kalau sunat ab'ad, qad yutadarak wa qad lam yutadarak. Kadang-kadang boleh dijemput, kadang-kadang enggak boleh dijemput. Sebutkan contohnya fatur. Nah, boleh mentadaruk tasyahud awal. Contoh, boleh mentadaruk tasyahud awal. Apa? Belum tagak lurih. Ketika seseorang tersebut belum tagak lurih, khair, itu boleh, boleh dia mentadaruk turun lagi ke bawah. Allah, baru miring pada jam 10. Pada angka jam 10 dia turun ke bawah. Tapi kalau pada angka 11 enggak boleh lagi. Apalagi di angka 12. Kalau angka 10 boleh turun ke bawah. Tapi kalau udah sampai lurus angka 11 12 tuh haram turun ke bawah. Kemudian sebutkan nafal tadaruk tasyahud awal, enggak perlu sujud sahwi.
Mentadaruk tasawuf awal nggak perlu sujud sahwi. Dia tertinggal tasawuf awal, kemudian ditadaruk, tapi nggak perlu sujud sahwi. Ismail. Safirullah. Ketika dia turun, ketika Abu Bakar dia turun ketika belum sampai batasan, belum sampai batasan. Belum sampai ke batasan maksimal ruku. Nah, maksimal ruku pada angka 3, pada angka 9. Dia baru di angka 8. Allah, nah miring ini nih. Ingat dia sesuatu awal, duduk. Nggak perlu sujud sahwi. Kenapa Ihsan? Karena tidak ada ziyadah. Nah, karena tidak ada ziyadah, tadaruknya tidak melahirkan ziyadah. Tapi kalau dia sudah sampai pada mahal ruku, udah begini dia baru turun ke bawah, itu sujud sahwi. Kenapa? Karena dia ziyadah ruku. Nah, wasani. Itu kitab kosong siapa? Oh, saya pikir dia siapa lah makhluk yang hilang. Ternyata arwah Ismail di situ. Nah, sampai mana? Wa fi raudati, di dalam kitab Raudah, law aradal kunuta fi ghairi subhi, jikalau menginginkan ia seseorang akan kunut pada selain salat subuh. Kenapa dia inginin kunut? Linazilatin, karena musibah yang turun. Wa qulna bihi, dan kita berpendapat dengannya kunut nazilah. Wakul Nabi artinya kita katakan yang kunut nazilah, maksudnya kita setuju, kita sependapat dengan sunnah kunut nazilah. Panasiyahu, lalu melupakan ia seseorang akannya kunut nazilah, lam yasjud lisahwi alal as-sahih, niscaya tidak sujud ia seseorang bagi sahwi menurut pendapat as-sah. Kenapa? Kenapa? Sekarang kita kembangkan hukumnya. Apa hukumnya kunut nazilah? Apa hukumnya kunut nazilah? Sunnah atau tidak? Kaulan. Ada yang mengatakan sunnah, ada tidak. Sekarang wakul Nabi kita katakan sunnah. Dan seseorang itu sudah berencana nanti akan kunut nazilah nih di rakaat terakhir salat zuhur, lalu lupa. Kata Imam apa tadi? Imam Nawawi dan kitab Raudah, orang itu tidak perlu, tidak sunnah sujud sahwi menurut pendapat yang kuat. Kenapa? Karena tidak termasuk ab'ad salat. Kunut nazilah tidak termasuk ab'ad salat. Hanya saja tempatnya di solat. Kunut nazilah itu ditambahkan dalam solat, tempatnya solat, medianya solat, tapi dia bukan bagian solat. Dia disunahkan gara-gara musibah yang terjadi.
Nah, zakaru fil bahar, menyebutkan ia imam akannya pendapat dalam kitab bahar juga. Nah, ada yang kunut nazilah hukumnya haram. Kapan kira-kira? Kunut nazilah hukumnya haram. Hah? Salah satunya adalah kunut nazilah hari ini. Tanya sama Pak Imam, kenapa Pak Imam kunut nazilah? Karena Amerika terbakar. Nah, itu haram hukumnya kunut nazilah. Palestina enggak kebakar, dia enggak pernah kunut nazilah. Tapi pas Amerika kebakaran, dia buru-buru kunut nazilah. Itu yang kunut nazilah hukumnya haram. Watsani, yang kedua, yang pertama dah selesai, yaitu tarkul ma'mur. Yang kedua adalah fi'lul manhi'an fi shalah, mengerjakan yang dilarang darinya sesuatu di dalam salat. Mengerjakan perkara terlarang dalam salat, illam yabtul amduhu kaltifati wal khutwataini lam yasjud li sahwi. Jika tidak membatalkan sengajanya melakukan yang dilarang, jika tidak membatalkan sengajanya melakukan yang dilarang, seperti menoleh dan dua langkah, niscaya tidak sujud ia seseorang bagi sahwi atau karena kelupaannya seseorang. Kenapa tidak sujud? Li adami wurudis sujudi lahu, karena tidak ada warid sujud karenanya melakukan perkara yang dilarang yang tidak membatalkan salat. Jadi perkara yang dilarang dalam salat itu juga terbagi dua. Satu, kalau sengaja, bukan dua. Satu, sengaja dilakukan nggak batal sholat. Dua, tidak sengaja dilakukan tidak batal sholat. Tiga, sengaja nggak sengaja dilakukan batal sholat. Jadi perkara yang dilarang dalam sholat terbagi tiga. Ini untuk mudah memahami hukumnya. Perkara yang dilarang dalam sholat itu terbagi tiga. Satu, sengaja kita lakukan, sholat kita nggak batal. Dah, contoh menoleh. Nah, kalau ini hukumnya bagaimana? Hukumnya tidak boleh sujud sahwi. Yang kedua, lupa, sengaja kita lakukan batal sholat, tapi kalau nggak sengaja nggak batal. Sengaja kita lakukan batal sholat, kalau tidak sengaja nggak batal. Contohnya apa? Ini kan semua yang sudah dibahas kemarin nih. Contohnya apa? Berbicara berapa huruf? Sedikit. Berbicara sedikit, bergerak sedikit, tertawa sedikit, makan sedikit. Batal. Oke. Berarti kalau tidak sengaja tidak batal, kalau sengaja batal. Yang poin nomor 2 ini yang sunnah sujud sahwi. Yang ketiga, sengaja batal sholat, enggak sengaja juga batal sholat. Sengaja batal sholat, enggak sengaja juga batal sholat. Contohnya apa? Salam. Nah, itu kalau enggak sengaja enggak batal sholat. Contohnya apa? Makan, minum. Nah, kira-kira safirullah, kalau melakukan poin yang ketiga ini sunnah nggak sujud sahwi? Dengan pertanyaan aja tertawa Ismail tadi. Kira-kira dengan poin ketiga ini sunnah nggak sujud sahwi, Safir? Enggak. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Kenapa enggak?
Sholatnya udah batal tuh, apalagi sujud sahwi. Sholatnya aja udah batal, apalagi sujud sahwi dia. Nah, maka itulah Ismail tertawa dia tadi. Ya Karim. Nah, fikih itu akal-akalan aja. Nah, dia akal-akali aja. Kita lanjutkan. Watsani, yang kedua adalah fi'lul manhi'an, melakukan perkara yang dilarang darinya dalam salat. Illam yabtul amduhu, jika tidak membatalkan sengajanya. Kaltifati, seperti menoleh. Khudwataini, 2 langkah. Lam yusjud lisahwi, tidak sujud ia seorang karena lupanya, karena tidak ada warid sujud baginya. Namun demikian itu kan hukum asal. Wa yustasna min dzalik ma sayati, dan dikecualikan dari demikian sesuatu yang akan datang. Nanti ada pengecualiannya. Apa itu? Sesuatu kalau sengaja kita lakukan, kalau sengaja kita lakukan pun tidak batal sholat, tapi ada yang disunahkan sujud sahwi. Itu nanti akan dijelaskan di belakang. Kemudian kata-kata musannaf li sahwihi. Kata-kata musannaf li sahwihi wa kadza li amdihi. Nah, begitu juga bagi sengajanya. Begitu juga bagi sengajanya. Kama zakarahu fit tahqiq, sebagaimana menyebutkan ia Imam Nawawi akannya pendapat tersebut di dalam kitab Tahqiq dan Syarah Muhadzab. Wa illa, jika tidak apa ini? Jika tidak, kemana kembali jika tidak? Jika tidak membatalkan sengajanya. Wa illa illam yatul amdu, illam yabetul amdu, jika tidak membatalkan sengajanya. Napi isbat, artinya apa? Wa in abtala amduhu, jika membatalkan sengajanya, karakatin zaidatin, seperti rakaat yang lebih, sajada li sahwi, sujud ia seseorang karena lupanya seseorang. Wa illam tabtulis salatu bisahwihi, walaupun tidak membatalkan, illam tabtul, jika tidak batal salat dengan sebab lupanya, kakalamin kathir, seperti bicara yang banyak, fa innaha tabtulu bisahwi fil asal, maka sesungguhnya salat itu batal dengan lupanya seseorang menurut pendapat asal, sebagaimana pembahasan yang telah terdahulu. Seulang, wa in abtala amduhu, jika membatalkan sengajanya seperti menambah 1 rakaat, sajada li sahwi, sujud ya seorang karena lupanya. Illam tabtus salatu, jika tidak batal solat dengan lupanya juga. Nah, jika tidak batal solat dengan lupanya juga. Tapi kalau sengajanya membatalkan solat, lupanya juga membatalkan solat, itu nggak perlu sujud sahwi. Yang perlu sujud sahwi itu adalah lupanya membatalkan sholat, dan sengajanya membatalkan sholat dan tidak batal sholat dengan sebab lupanya. Mana contohnya? Seperti bicara yang banyak, itu sengajanya batal, lupa juga batal. Fa innaha tabtulu bisahwi, sesungguhnya bicara yang banyak, sesungguhnya solat itu batal ia dengan sebab lupanya bicara yang banyak menurut pendapat asal, sebagaimana pembahasan yang telah terdahulu. Sudah. Nah, sudah jelas hukumnya. Kita kembali kepada dalilnya. Wa dalilus sujud,
Dalil sujud adalah sesungguhnya Nabi SAW salat zuhra khamsan. Ada salat kita antum? Setelah sallallahu alaihi wasallam ada salat? Ada. Nah, salat ya Nabi akan zuhur khamsan 5 rakaat, wa sajada lisahwi dan sujud ya Nabi karena lupa ba'da salami setelah salam. Nah, Nabi sujud sahwi setelah salam, tapi dalam mazhab kita ba'da salam ini tidak dipakai. Ini adalah mazhab Imam Abu Hanifah yang sujud sahwinya setelah salam. Mazhab Imam Syafi'i sujud sahwi sebelum salam, sama dengan hadis di atas. Perhatikan akannya hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu yang ada dalam hadis, menambah 1 rakaat. Lalu dikiaskan wa qiyasu ghairu zalik alaih, dan mengkiaskan selain demikian kepadanya 5 rakaat. Titik. Wa yustasna min hadzal qismi al-mutanaffil fi safar. Dikecualikan dari ini pembagian al-mutanaffilu akan orang yang melakukan salat sunat fi safari di dalam safar. Idzan harafa an tariqihi ila ghairil qiblah, apabila dia berpaling dari jalannya, dari arah tujuannya ke selain kiblat. Nasian haka, dan dia lupa. Wa ada ala qurbin, lalu dia kembali dalam waktu dekat. Fa inna salatu la tabtulu, sesungguhnya salatnya seorang itu tidak batal. Bi khilafil amidi kama taqaddam, dengan sebalik orang sengaja sebagaimana yang telah terdahulu. Wala yasjudu lis-sahwi 'alal mansusil mazkur fi raudati ka asliha, tidak sujud ia mutanafil karena lupa berdasarkan pendapat yang telah dinaskan yang disebutkan dalam kitab Raudah dan asalnya Raudah. Wa sahhahahu fi syarhil muhadzabi, menganggap sahih ia Imam Nawawi akannya pendapat dalam kitab Syarah Muhadzab. Yustasna, dikecualikan, min hazal kismi, dari ini pembagian. Pembagian mana yang dimasukkan? Yang mana Abu? Nah, pembagian matruk bih. Kenapa jauh-jauh ke belakang? As-sani, min hadzal qismi as-sani, dari ini pembagian yang kedua, penyebab sujud sahwi yang kedua. Apa itu? Melakukan perkara yang dilarang. Kriterianya? Sengajanya tidak membatalkan, sengajanya membatalkan, lupanya tidak membatalkan. Mengerjakan perkara yang dilarang, kalau dikerjakan sengaja salat batal, kalau dikerjakan lupa salat tidak batal. Itu poinnya. Dikerjakan sengaja salat batal, kalau tidak sengaja salat tidak batal. Sunnah sujud. Nah, dari poin ini dikecualikan satu kejadian. Jadi pertanyaannya adalah, sebutkan satu kejadian di dalam praktek sholat
sengajanya membatalkan, tidak sengaja tidak batal solat, kan harusnya sujud sahwi. Tapi ini tidak sunnah sujud sahwi. Kapan kejadiannya? Yaitu mutanafil fis safar. Orang yang melakukan salat sunat dalam safar. Orang melakukan salat sunat dalam safar di atas kendaraan. Kemana arah kiblat? Kemana arah menghadap orang salat sunat tersebut? Dia wajib menghadap kemana? Ke arah tujuannya. Berarti dia tidak boleh memutar dadanya ke arah selain arah tujuan, kecuali ke kiblat. Kalau dia sengaja memutar badannya dari arah tujuan, mampir dia di kedai beli minuman, maka salatnya batal. Dia harus lurus jalannya ke arah tujuannya. Nah, berarti sengaja berpaling dari arah tujuan batal salat. Tapi apabila dia berpaling dari arah tujuan karena lupa, lalu membetulkan arah badannya kembali ke tempat tujuan dalam waktu yang singkat, batal nggak salatnya? Tidak batal. Berarti dia masuk dalam poin nomor 2. Sengaja batal, tidak sengaja tidak batal. Tapi sunnahkah dia sujud sahwi? Berdasarkan pendapat yang dinas dan kitab Raudhah sama dengan Asar Raudhah, juga diperkuat oleh Imam Dain secara muhadzab, la yasjudu lis sahwi, dia tidak perlu sujud sahwi. Padahal cukup syaratnya, padahal sesuai dengan poinnya. Apa poinnya tadi? Sengaja batal, lupanya tidak batal, yaitu berpaling dari arah tujuan. Kalau musafir melakukan salat sunat di atas kendaraan, dia berpaling dari arah tujuan karena lupa, lalu kembali ke arah tujuan waktu dekat, salatnya tidak batal. Nah, namun tidak sunnah sujud sahwi. Sudah. Kemudian penyebab sujud sahwi lagi adalah tatwilu ruknil qasir, memanjangkan rukun yang pendek, bisukutin, dengan diam. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'al ma syi'ta min syai'in ba'd. Belum sujud dia, terus saja i'tidal. Padahal bacaan i'tidal sudah habis. Itu maknanya memanjangkan rukun pendek bisukutin. Au zikrin lam yusra fih, dia panjangkan rukun yang pendek karena zikir yang tidak disyariatkan. Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'al ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya Azizu ya Rahim, nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahman. Hukumnya? Hah? Hukumnya? Boleh, itu nggak batal sholat. Kenapa nggak batal sholat? Karena itulah zikir yang disyariatkan. Nah, jadi jangan ditanya, bagaimana itu sholat tasbih? Itu kan zikir yang disyariatkan. Ya betulu amduhu fil asahi, batallah menyengajanya menurut pendapat yang kuat. Ini yang beliau katakan tadi. Nah, mana itu?
mimma sayati fi tatwili ruknil qasir bisukut. Ketemu kalimat itu? Ada? Nah, mimma sayati, karena kita pahami kenapa dia sujud sahwi, karena dipahami dan pembahasan yang akan datang memanjangkan rukun pendek bisukut. Ini dia sayatinya. Jadi sayati minhad itu di kanan, di kiri sudah sayati. Tapi kalau untuk baca Fathul Mu'in, sayatinya di satu halaman, tunggu 5 halaman baru sayati di sana nih. Nah, wa tatwil ruknul qasir, memanjangkan rukun pendek dengan diam atau zikir yang tidak disyariatkan, ya betulu amduh, batal menyengajanya menurut pendapat asah. Kenapa batal? Li ikhlalihi bil muwala, karena mencederainya memanjangkan rukun pendek dengan mualat solat. Fayasjudu li sahwi, maka sujud ia seseorang karena lupanya. Jadi kalau nggak sadar menghayal setelah takbiratul ihram, setelah i'tidal, atau menghayal di tasahud, di duduk antara dua sujud, rukun pendek dalam salat cuma 2, i'tidal sama duduk antara 2 sujud. Kalau kepanjangan karena terdiam atau terlelap, maka dia mesti sujud sahwi. Wathani, menurut pendapat yang kedua, la yabtulu amduhu, tidak membatalkan sengajanya memanjangkan rukun pendek. Wasani, menurut pendapat yang kedua, tidak membatalkan menyengajanya memanjangkan rukun yang pendek. Nah, kalau kita ikut pendapat sani ini, berarti tidak sunnah sujud sahwi. Wa fis sujudi li sahwi wajhan, dalam hal sujud sahwi, dalam hal sujud karena lupanya, memanjangkan rukun yang pendek ada 2 pendapat. As-sahuhuma na'am, yang kuat di antara keduanya iya. Jadi sujud sahwi karena memanjangkan rukun yang pendek, pendapat yang kuat iya. Titik. Fal i'tidalu qasirun, i'tidal adalah rukun pendek. Kenapa i'tidal rukun pendek? Li'annahu lil fasli, karena i'tidal tujuannya untuk memisahkan antara rukuk dan sujud. Sehingga ayat-ayat Al-Quran kata waqumu lillahi wa qumu lillahi qanitin warka'u ma'ar raki'in wasjudu. Nah, tak ada kalimat fa'tadilu. Jadi salat itu disebutkan dengan bahasa qiyam, kemudian ruku, sajid, warka'u ma'ar raki'in. Nah, rukuklah kamu bersama orang rukuk. Itu artinya apa itu? Salat. Qiyamul lail, apa artinya itu? Salat. Wasjudu, sujudlah, apa maknanya itu? A'inni bi kasratis sujud, bantu aku dengan banyak sujud, apa artinya itu? Salat. Jadi salat disebut dengan 3 kalimat ini. Pertama kalimat ruku, yang kemudian kalimat qiyam, kemudian kalimat sujud. Jadi inti solat adalah berdiri, rukuk, sujud. Sementara i'tidal itu memisahkan antara rukuk dengan sujud. Kemudian duduk antara 2 sujud. Wa kazal julusu bainas sajadatain, begitu juga duduk antara 2 sujud. Qasirun, itu rukun pendek menurut pendapat asah, li'annahu lil fasli bainahuma, karena sesungguhnya duduk itu tujuannya memisahkan antara keduanya 2 sujud. Wathani, menurut pendapat yang kedua, tawilun, duduk antara 2 sujud adalah rukun panjang. Wathani tawilun. Nah, itu ada kalimat yang dibuang. Wathani huwa tawilun, sama dengan duduk setelah keduanya 2 sujud, yaitu tasawuf awal sama tasawuf akhir. Titik.
Nah, cukup. Ada pertanyaan sampai di situ. Yang sudah kita bahas adalah penyebab sujud sahwi. Ada dua yang sudah kita bahas. Satu, meninggalkan perintah. Meninggalkan perintah ada dua macam, meninggalkan rukun sama sunnah abad. Yang kedua adalah melakukan larangan. Melakukan larangan poinnya adalah sengajanya batal, lupanya tidak membatalkan. Nah, ada beberapa contoh. Satu, menambah rakaat. Kemudian memanjangkan rukun pendek. Nanti ada contoh-contoh yang lainnya lagi. Nah, ya silakan. Wa illa wa in abtala amduhu karafatin zaidah kemudian saja dari sahwi illam tabtul salatu bisahwihi kataran kathirin fa inna tabtuhu bisahwihi. Nah, itu oke, saya ulang. Wa illa asalnya adalah wa illa, jika tidak. Tidak apa? Kemana arti tidaknya tadi? Illam tabtul. Nah, illam ya betul amduhu. Jika tidak membatalkan sengajanya. Jika tidak membatalkan sengajanya, berarti sengajanya membatalkan. Dizahirkan maksudnya oleh Imam pensyarah, ai wa in abtala amduhu, jika membatalkan sengajanya. Mana contoh membatalkan sengaja? Rakaatin zaidah, rakaat yang lebih. Niscaya sajada lisahwi, sujud ia seseorang karena lupanya melakukan hal tersebut. Apakah sampai situ sudah cukup hukumnya? Belum, ada syarat satu lagi. Illam tabatus sholat bisahwihi, jika tidak batal sholat dengan lupanya. Nah, jika tidak batal sholat dengan lupanya sesuatu, seperti yang kita bahas tadi, perkara-perkara yang kita kerjakan dalam sholat itu terbagi kepada tiga. Satu, sengajanya tidak membatalkan, lupanya juga tidak. Nah, kalau yang seperti ini tidak perlu sujud sahwi. Yang kedua adalah sengajanya membatalkan, lupanya tidak. Nah, inilah yang dimaksudkan. In abatala amduhu, jika membatalkan sengajanya dan tidak membatal sholat dengan lupanya. Itu yang sunnah sujud sahwi. Tapi kalau sengajanya membatalkan, lupanya juga membatalkan, itu nggak perlu sujud sahwi. Mana contoh sengajanya membatalkan, lupa juga batal? Kakalamin kathirin, berarti bicara banyak. Fa'inaha, sesungguhnya solat itu batal, ia solat dengan lupanya bicara yang banyak. Di dalam pendapat asal sebagian pembahasan telah dulu. Masih susu? Jadi in lam tabtul itu syarat kepada sajadah di sahwi. Bersama dengan sampai apa sahwi antaranya kepiring. Betul, sambung. Tapi kalamin kasirin itu contoh yang mana? Contoh tabatulus sholat bisawihi. Nah, contoh itu adalah contoh perkara yang batal sholat dengan lupanya juga.
Jadi pembahagian yang kedua, kalau batal solat, jika membatalkan sengajanya mengerjakan sesuatu, yaitu menambah 1 rakaat, niscaya seseorang akan sujud karena lupanya menambah 1 rakaat, kalau tidak membatalkan solat dengan lupanya. Nah, jika tidak batal solat kalau dikerjakan lupa. Mana contoh yang kalau dikerjakan lupa solat juga batal? Kalamin kathir, ngomong dalam solat, berpidato dia sedang solat, katanya lupa, solatnya batal. Fa innaha tabtulu bisahwi, sesungguhnya solat itu batal ya solat bisahwihi dengan lupanya, kalamin kathir fil asah. Nah, tapi kalau kita ambil pendapat muqabil asah, ngomong banyak dalam solat karena lupa nggak batal, sunnah sujud sawi, karena solatnya nggak batal. Tapi kalau kita ambil pendapat asah, ngomong banyak dalam solat karena lupa, itu juga batal solat, maka tidak perlu sujud sahwi. Saya dah redaksi lagi. Yang kemarin, Ustaz. Nah, Tentang mengikat pakaian dan rambut. Di dalam hadis disebutkan umirna an-nasjida wa la nakufa, dan makna pada nahyi an kafi annahu yasjudu ma'ahu. jadi apa makna, apa maksud, apa tujuan melarang mengikat rambut dan pakaian? Karena tindakan itu menghalang sujudnya pakaian dan rambut bersama orang tersebut. Ketika dia sujud, rambutnya nggak bisa sujud. Ketika dia sujud, lengan bajunya tidak ikut sujud. Artinya pergerakan solat itu tidak diikuti oleh rambut yang terikat. Kalau sekiranya rambutnya diikat, dia akan ikut dengan pergerakan solat. Orangnya ruku, rambutnya jatuh ke bawah. Orang i'tidal, rambutnya kembali lurus. Orang sujud, rambutnya naik ke kepala. Orang duduk antara sujud, rambutnya turun lagi. Jadi maksudnya sujud rukuknya rambut tuh, rambutnya bolak-balik ikut pergerakannya. Kalaulah itu tujuannya, berarti bisa terbenar kepada orang yang bersengaja mengikat rambut sebelum sholat. Juga terbenar kepada orang yang memang dari tadi dia rambutnya sudah diikat, bukan sebelum sholat saja. Bisa dipahami? Nah, orang ini stylenya memang rambut diikat. Itu stylenya memang gitu hari-hari, rambutnya diikat. Pas sholat dilarang nggak ngikat rambut? Dilarang. Ada juga orang yang rambutnya biasa dibuka, tapi pas sholat baru diikat. Jadi kedua-duanya itu masuk dalam larangan. Baik sengaja mengikat rambut sebelum sholat, atau memang dia sebelum-sebelumnya sudah mengikat rambut. Karena tujuan larangan itu adalah kita telah menghalangi rambut dan pakaian sujud bersama kita. Maksud sujud adalah rambut tidak bebas bergerak ikut pergerakan sholat. Khair. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.